Rowo, Surabaya digerebek menyimpan wanita di bawah meja dalam kantor camat. Viral video warga Asem Rowo, Surabaya, menggerebek kantor camat setelah mencurigai adanya perempuan yang bersembunyi di ruang kerja camat. Dari video yang beredar, kalau ada apa-apa, lapornya ke polisi. Nah kami, kalau ada apa-apa, lapornya ke siapa? Tujuan Bapak jadi polisi untuk apa? Bapak tidak mampu untuk menjadi seorang polisi. Mundur. Nah. Masih kota kamu. Aha. Mati mo sa kon. Sa mati ho. Hayang. So. Masih kota kamu so ni. Erporo nga muda na kau. Erporo nga muda na kau hayang. Kan ni sarap pura, bos. Kan suruh tong ada suruh. Oh, lu bang. Pase pakiok ko. Gang, bol. Pase pakiok ko. Pakiok ko, puro nga muda na kau hayang. Warung itu. Udah, foto. Ini video. Dan bang. Pernah sepakati, udah ada mediasi dari dinas pariwisata, dari kecamatan sama kelurahan, dari polsek juga dan karena sepakat kita zona mainnya itu 300 meter dari bibir pantai. Kejadian tadi pagi, dia bawa tamu, katanya nggak ada 300 meter apa, nggak nyampe 100 meter, sekitar 30 meter dari bibir pantai lah. Dan kadang-kadang kita Jeffrey yang tersangka ini disuruh ke tengah. Begitu disuruh ke tengah, langsung dihina. Ya, yang namanya itu menurut dia lah ya. Maaf ya. Kalau di situ kayak gini kan pakai omongan kan gitu. Itu dia. Jadi ya kebetulan entah apa ceritanya sampai ketinggal kakinya dia sampai kena di sini. Mungkin gara-gara itu emosi. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Ini lagi dan lagi dikotori lagi ya di sektor pariwisata ataupun sektor pelancongan ini, yang dimana ini adalah tempatnya itu di perairan Tuk-Tuk ya, di Danau Toba. Dan ini penyedia layanan jet ski lakukan pengancam dengan kekerasan. Ngeri juga gitu loh guys ya. Ini kalau kita dengar dari omongannya tadi ya, dialognya itu menggunakan dialog bahasa daerah lah ya. Jadi kita kurang paham. Dan di sini ini baru berlaku kemarin ya. Mungkin ya liburan tahun baru inilah. Dan ini salah satu hal yang membuat orang itu merasa was-was gitu ya, risau jika melancong ataupun berwisata. Ini belum lagi masuknya bayar berapa, sewa jet ski-nya bayar juga, tapi diginiin cuy. Dan ini aduh ngeri banget kan ya. Dan sekali lagi kita ingatkan, ini di era digital gitu loh. Jadi jangan semena-mena bahwa itu kawasan lu, kawasan Anda, berbuat sesuka hati. Sebab ini banyak sekali mata memandang, istilahnya seperti itulah ya. Apalagi itu buat video gitu. Dan nampak jelas gitu loh guys ya. Aduh, ada aja ya masalah ini guys ya. Sebab ini itu terjadi di tempat wisata loh ya. Padahal biasanya nih ya, wisata kan mengalu-alukan untuk semuanya itu hadir gitu ya. Saya pernah naik kapal dari Perapat ke Tuk-Tuk, harganya naik 2 kali lipat. Saat cerita ke petugas hotel di Tuk-Tuk, beliau sangat marah. Artinya ada yang mencari keuntungan, nggak wajar. Namun ada juga orang yang melayani wisatawan dengan baik. Sorry guys. Ya memang semua orang itu pasti akan ada plus minus lah ya, baik dan buruknya. Tapi ini ada juga yang melakukan 2 kali lipat loh. Itu adalah tarif yang menurut aku cukup mahal lah ya. Ada juga yang melayan dengan baik. Salah satu penyebab wisata Danau Toba ini nggak terlalu maju karena selalu bikin aji mumpung. Lihat plat luar langsung harganya beda. Wah ini yang bahaya banget nih ya. Pelayanan dan keramahan masih kurang ditambah SDM. Nah,
ini boleh ditingkatkan lagi, sebab memang biasanya ini kalau liburan tahun baru dan Natal itu kan ramai plat-plat asing gitu yang masuk. Jadi ini nggak di aji mumpung seperti ini gitu ya, nampak aja ini, oh ini pelanggan dari luar daerah, kita patok harga yang mahal dan semuanya di up. Itu kan bahaya banget. Sebab itu kementerian ini harusnya memang menerapkan ya, di setiap daerah wisata itu ataupun kedai-kedai makan itu harus ada label harga. Ya kita nampak di Malaysia kan ya, di setiap restoran itu ada label harganya. Jadi kita tahu nih, oh ternyata harganya ini. Tapi ini biasanya nih yang daerah-daerah ini aji mumpung ada liburan, mumpung ramai pengunjung, kita gas up setinggi-tingginya. Itu kan bahaya banget guys ya. Jadi ngeri lah ya, harapannya semoga Pemkot ya, pemerintah kota ini menerapkan hal yang lebih positif dan kenyamanan bagi pelancong ataupun wisatawan guys. Dan ini ada lagi nih kronologi emak-emak mau kabur dan tak mau bayar Rp 8 juta usai liburan sekeluarga ngaku anak sakit. Nah, ini yang awal tadi itu adalah penyelenggaranya ataupun yang menyewakan gitu. Yang ini pula yang sewa guys. Nggak mau bayar dan mau lari. Ini 8 juta loh, bukan kaleng-kaleng, ini cukup besar juga nominalnya. Jadi seperti apa kronologinya ini sama-sama, aduh lucu guys ya. Lanjut ya. Tidak bayar. Bagaimana? Tolong kalau mau liburan tuh disediakan uangnya. Mana rekeningnya? Ayo ini nomor rekeningnya. Kronologi emak-emak mau kabur dan tak mau bayar 8 juta usai enak liburan sekeluarga, ngaku anak sakit. Belum lama ini viral emak-emak diduga tak mau lunasi travel usai liburan di Pulau Putri bareng keluarga. Video ini pertama kali diunggah oleh akun TikTok @are234 pada Kamis, 26 Desember 2024. Dalam video, terdengar pemilik akun berupaya menagih pelunasan biaya travel yang harus dilakukan oleh emak-emak berinisial DF itu. Disebutkan jika emak-emak tersebut diduga berusaha kabur dan tak mau melunasi biaya travel sebesar 8 juta rupiah. Wow, banyak. Melihat dari komentar di unggahan akun TikTok itu, disinyalir si emak-emak tersebut bekerja di Kementerian PU. Ibu Diana namanya, orang Kementerian PU, punya apartemen di Kalibata, rumah di Depok kalau gak salah, tulis akun @blue. Bahkan akun tersebut juga menyebutkan bahwa DF bukanlah orang yang susah sehingga tidak mungkin alasannya karena tak ada uang. Saya kenal Ibu Diana, mereka itu orang kaya, alasan gak punya uang itu gak mungkin, coba diselesaikan dengan baik karena saya yakin mereka bukan gak punya uang tapi ada hal lain, tulisnya lagi. Pemilik akun pun membeberkan kronologi awal kejadian hingga berujung pada emak-emak yang tak melunasi pembayaran travel usai liburan di Pulau Putri. Menurut informasi yang beredar, jika emak-emak berinisial DF tersebut berasal dari Depok. Cekcok bermula ketika si emak-emak menggunakan jasa travel untuk berlibur ke Pulau Putri bersama suami dan anaknya selama 2 hari 1 malam. Sebelum memulai perjalanan, admin travel telah mengirimkan invoice kepada DF dengan mencantumkan rincian harga, minimal pembayaran uang muka, dan pelunasan. Dari sana terjadi kesepakatan, DF pun menyetujui rincian tersebut dan membayar DP pertama pada Sabtu 7 Desember 2024. Kemudian DF berencana untuk adnik atau menambah hari waktu liburan dan oleh pihak travel dilakukan update invoice terbaru. DF pun setuju dan kembali membayar DP kedua pada 18 Desember 2024 untuk trip liburan 25 hingga 27 Desember 2024. Pada H-1 keberangkatan yakni 24 Desember 2024, pihak travel mengirimkan tiket masuk Ancol serta kontak tour leader yang akan mendampingi selama perjalanan. Namun pada hari H yakni 25 Desember 2024, DF tidak menyelesaikan pelunasan padahal sudah diingatkan oleh admin dan TL sebelum perjalanan dimulai. Sesampainya di Pulau Putri, rupanya DF hanya membayar sebagian total tagihan dengan alasan belum tahu apakah akan liburan 3 hari 2 malam atau hanya 2 hari 1 malam. Pihak travel lantas menjelaskan pada DF jika perubahan yang mendadak itu tidak bisa dilakukan karena semua fasilitas sudah dipesan dan dibayarkan untuk 3 hari 2 malam. Usai pihak travel menegaskan soal ini, DF lalu mencari alasan untuk pulang. Pada hari pertama DF mengeluhkan anaknya sakit dan membutuhkan obat tertentu. Demi kenyamanan wisatawan, pihak travel segera mencarikan obat hingga ke pulau terdekat dan mengantarkannya langsung ke DF. Saat kembali diminta melunasi pembayaran, DF kembali menolak pembayaran dengan alasan sedang fokus pada kondisi anaknya. Tapi DF malah balik marah karena anaknya sedang sakit. Tapi dari pihak kami berbicara tentang uang pelunasan katanya kami tidak punya empati, tulis pemilik akun. Keesokan harinya yakni 26 Desember 2024,
DF secara tiba-tiba meminta untuk dipulangkan dan mengaku mendapat anjuran dokter pribadi anaknya untuk melakukan pemeriksaan darah guna mengantisipasi demam berdarah atau tipes. DF bersikeras hanya ingin membayar untuk layanan 2 hari 1 malam, sementara pihak travel menuntut pelunasan sesuai pesanan di awal. Situasi mulai memanas ketika DF memesan kapal kepulangan justru menggunakan jasa travel lain. Ia bahkan mengabaikan proses pembayaran travel. Perdebatan terjadi di resepsionis Pulau Putri, namun DF tetap memaksa untuk pulang bersama keluarganya tanpa melunasi tagihan. Karena pembatalan yang mendadak, fasilitas yang telah dipesan dan dibayarkan untuk tanggal 26 dan 27 Desember tidak digunakan. Dalam unggahan akun tersebut, terlihat DF dan sang suami hendak pergi begitu saja dengan menggunakan kapal lain. Hingga berita ini dimuat, belum ada penyelesaian antar kedua belah pihak. Macam-macam guys ya, macam-macam. Oke. Ini case-nya ini ya. Ya biasanya nih kalau resort ataupun hotel sudah di booking itu kan tidak bisa dibatalkan H-minim ya. Maksudnya itu udah deket harinya tapi dibatalin tuh nggak bisa gitu. Biasanya seminggu lebih awal itu dibatalin mungkin bisa. Tapi ini time liburan gitu. Of course itu sudah terschedule jadwalnya gitu loh guys ya, tapi ibu-ibu emak-emak ini tuh malah memberikan alasan yang macam-macam. Nih bagi aku sih harus dibayar dulu baru boleh pulang. Nah itu memang untuk rinciannya seperti itu guys ya. Jadi jangan langsung main pulang aja nggak mau bayar yang selebihnya, sebab dia sudah booking dan sudah deal-dealan antara penyewa hotel dan juga customernya gitu loh guys. Dan ini tuh alasannya anaknya sakit. Dan konon cerita ibu ini tuh orang kaya gitu loh ya. Tidak mungkin dong ya tidak punya uang untuk membayar ini. Sebab ini sudah viral guys. Ini viral banget ya di media sosial, itu ramai banget yang memperbincangkan ini. Sebab ya itu tadi guys ya, sedikit-sedikit itu kita bisa viralkan. Jadi itu hati-hatilah ya jika bergerak ataupun melakukan sesuatu itu loh guys ya. Sebab ini walaupun dia nggak menempati hotel tersebut, tapi kan ini sudah deal dari awal gitu ya, beberapa hari untuk menginap di sana, tapi malah pengen lolos guys ya. Ini menurut aku sih salah ibu ini. Jadi yang benar ini adalah yang mempunyai resort, sebab sudah di awal udah diberitahu rincian harganya berapa dan berapa hari itu sudah dikasih tahu gitu loh guys ya. Jadi wajib membayar nih menurut aku, sebab kan nggak mau rugi juga. Sebab kalau udah hari liburan itu pasti kan ramai gitu ya. Jadi kalau dibatalin gitu aja kan rugi gitu guys. Pasti korupsi kerja di lahan basah. ASN punya apartemen dan rumah mewah gratifikasi. Tolong diaudit. Widih keras. Waduh, orang kementerian ayo diviralin kalau perlu diperiksa korup. Ibu Diana yang kerja di Kementerian PUPR ditunggu klarifikasi dan permintaan maafnya. Nggak punya uang banyak liburan, cukup di rumah aja, putar film nobar sekeluarga sambil ngemil singkong goreng atau bikin bakar-bakaran atau bikin apa aja lah seadanya, bahan yang penting seneng keluarga. Nah ini lebih jimat, lebih hemat gitu loh guys ya. Tapi sangat disayangkan sekali, ini kan bekerja di kementerian gitu ya, PUPR ini Kementerian Pembangunan guys ya. Dan itu ya mempunyai apartemen dan lain sebagainya, itu wajib diaudit ya kata netizen. Sebab ya boleh dikatakan guys ya, kan kalau kerja di kementerian tuh gajinya berapa dan tunjangannya berapa itu kan ramai yang tahu gitu loh. Tapi kok mau punya segalanya, wah, itu wajib dipertanyakan. Itu menurut netizen kan. Jadi ada-ada aja ya. Yang awal tadi itu ialah yang mempunyai penyewa jet ski yang marah, yang sekarang ini pula penyewa hotelnya yang marah. Kan aneh gitu guys ya, lucu ya. Dan ini ada lagi nih, viral pencopet cantik tertangkap basah simpan HP emak-emak dalam tas. Aduh, aneh-aneh guys ya. Ini di tempat-tempat keramaian ataupun tempat liburan itu memang rawan lah ya adanya seperti ini. Tapi ini perempuan loh guys ya, cewek cantik loh. Wow. Aduh, macam-macam ada. Jangan takut udah wes. Iya loh guys, comel lah guys. Viral copet cantik tertangkap basah simpan HP emak-emak dalam tas. Pelaku sempat ancam tuntut. Tampang wanita terduga copet di Gasibu Bandung viral di media sosial. Wanita itu ketahuan mencopet setelah kedapatan menyimpan HP korban di dalam tasnya. Meski begitu, pelaku tetap tidak mengakui perbuatannya dan mengancam akan menuntut. Wis, keras. Aksi pencopetan itu terjadi di Pasar Minggu Gasibu, Bandung, pada Minggu, 5 Januari 2025. Minggu. Pada video yang diposting akun Rian Hadiete,
Terduga copet itu mengenakan blazer kotak-kotak berwarna abu-abu. Ia memakai kerudung berwarna senada dan masker putih. Copet itu juga membawa tas belanja berwarna merah dan ponsel yang dikalungkan di lehernya. Sambil berjalan santai, wanita itu dikejar oleh seorang ibu-ibu yang mengaku kehilangan ponsel. Korban menanyakan dilempar kemana ponselnya oleh pelaku. "Dilempar sama teman kamu ya?" tanya ibu itu. Namun saat itu sang copet mengaku tak tahu dan terus menghindari ibu-ibu berbaju hitam itu. Akhirnya wanita itu diamankan oleh sejumlah pria dan dibawa ke pinggir pasar untuk diinterogasi. Wanita itu pun terlihat duduk dengan gelisah sambil ditonton banyak orang. Malu. Namun wanita itu tidak mengakui perbuatannya. Wanita itu kemudian diminta untuk membuka maskernya, namun terus berusaha menutupi. Kemudian seorang wanita berbaju merah memperlihatkan ponselnya yang ada di tas pelaku. Tapi copet itu malah mengancam akan menuntut korban dan orang-orang yang telah menghakiminya. Copet itu juga tetap tidak mengaku meski ponsel korban ada di tasnya. Ia malah sibuk menutupi wajahnya lagi dengan masker. Meski begitu, kata dia, masih ada satu korban yang ponselnya belum ditemukan. Loh, banyak Diduga wanita itu merupakan komplotan copet yang sering beraksi di Gasibu Bandung. Pelaku pun tetap tidak mengakui perbuatannya meski sudah ada bukti. Akhirnya korban yang ponselnya ada di tas copet memilih untuk berdamai dan tidak melaporkan pelaku. Ini kelanjutannya, masih gak mau ngaku padahal udah ada bukti. Seterusnya si korban minta damai aja, si korban diamanain ke pinggir sama orang-orang sana. Harus dilaporin ini cuy ya. Sebab apa? Ini sudah menjadi komplotan. Biasanya di pasar-pasar, di keramaian itu biasanya geng cuy, bukan hanya satu. Jadi dia ada yang ngambil terus kemudian dibagi ke temennya belakang dan dibagi lagi. Jadi hilang gitu. Maksudnya kalau ketangkep yang depan itu memang tidak ada barangnya sebab sudah dikasih ke belakang-belakang dan lain sebagainya guys. Biasanya 4 atau 5 orang gitu lah. Tapi ini ada bukti loh ya. Nyata-nyata ada bukti satu. Itu harusnya dilaporin sih agar memberikan efek jera. Ya kalau hanya sekedar dimaafin yaitu mohon maaf guys, nanti besok lagi akan berbuat lagi gitu. Dan ini sangat disayangkan sekali ya, cewek ya dan cantik juga, tapi sayang perbuatannya itu memalukan guys ya. Walaupun dia tutupin mukanya tapi kan ada beberapa video tadi nampak gitu loh guys ya. Jadi sayang banget lah. Yes, begini guys ya, macam-macam ada di Indonesia ini guys ya. Jadi semoga aja kita terhindar lah daripada tangan-tangan jahil yang coba meragut ini guys. Viral Camat Asemrowo. Bahaya banget ya. Dan ini ada lagi nih, viral Camat Asemrowo, Surabaya digerebek sembunyikan wanita. Wow, di dalam kantornya loh. Wah, ini camat nih seperti apa? Camat ini adalah di sini kan ada ketua kampung dan ya ketua kampung, kemudian ada kecamatan. Nah, ketua camat itu melibatkan beberapa kampung lah. Ini camat, kecamatan. Jadi seperti apa videonya? Aduh. Surabaya digerebek menyimpan wanita di bawah meja dalam kantor camat. Viral video warga Asemrowo, Surabaya, menggerebek kantor camat setelah mencurigai adanya perempuan yang bersembunyi di ruang kerja camat. Dari video yang beredar, Camat Asemrowo terlihat berusaha menahan warga yang ingin memasuki ruang kerjanya. Situasi semakin memanas ketika warga bersikeras untuk masuk, meskipun pihak keamanan berusaha menengahi. Dilihat dari unggahan di X, bacot tetangga terlihat jelas Camat Asemrowo ini menyimpan seorang wanita di bawah meja pribadinya. Hal ini diketahui oleh beberapa warga yang berhasil menemukan keberadaan wanita simpanan camat tersebut. Keberadaan wanita ini diketahui warga lantaran tindakan sang camat yang dinilai mencurigakan. Alhasil, warga yang penasaran dengan tindakan amoral camat ini sontak mengambil langkah tegas. Di mana mereka menuntut penjelasan dari camat terkait wanita yang baru saja masuk ke ruangan pribadinya. Bukannya mengakuinya, camat justru bersikap arogan dan sempat tidak mengakui tuduhan beberapa warga. Netizen turut mencecar perilaku camat tersebut yang dinilai telah mencoreng nama baik instansi. Benar. Ada perempuan yang ini ada di ruangan camat, ternyata ada perempuannya ketakutan ini. Ya yang jelas ketakutan ini di dalam meja ini. Sudah Pak Roman. Jangan. Oke guys ya, ini kejadiannya di Asemrowo, Surabaya, kecamatan loh guys. Ini adalah pegawai negeri sipil cuy, ASN gitu ya. Dan ini mencoreng nama baik lagi. Aduh, kok bisa-bisanya ini ya bawa perempuan di kantornya ditaruh di bawah meja. Waduh,
Apa yang dilakukannya di dalam kantornya cuy? Ya, pertanyaan besar guys ya. Jadi macam-macam kejadian ini baru aja tadi guys ya, dan ini tuh pasti semua masyarakat geram lah guys ya, sebab ini camat loh. Ya, bukan kaleng-kaleng, camat ini guys, bahaya. Ayo Cak Eri, dibenahi aparatnya, main perempuan di jam kerja apa masih dipertahankan? Menurut aku sih ini harusnya ditindaklanjuti ya, dicopot jabatannya lah guys, sebab ini memang waktu time kerja, jam office hour gitu ya, dan ini dibawa di kantornya loh. Jadi ngeri banget ya, kecuali nih malam naik mobil pergi kemana gitu, itu urusannya gitu guys. Tapi ini di dalam jam kerja di kantornya pula ya. Barang-barang di dalam laci meja atau di kolong meja itu berarti simpanan Pak Camat lah. Pecat, jangan pakai lama, nggak bener itu, Ca. Ngemut sambil sembunyi di bawah meja. Aduh. Macam-macam nih komenan netizen ini guys ya, lihat nih. Komenan netizen macam-macam. Jadi menurut kalian seperti apa guys? Ini fenomena yang begitu memalukan sekali lah ya. Dari beberapa hari kebelakangan ini ada aja masalah ini. Ini ada lagi guys ya, viral. Polisi baru ini curhat beratnya tugas mereka dibanding masyarakat yang sisa lapor gitu guys ya. Ya memang bener kan ya, masyarakat ini lapornya ke siapa kalau bukan ke yang berwajib, yang berwenang gitu loh guys ya. Jadi ini malah mengeluh. Seperti apa videonya? Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan seorang polisi yang curhat tentang tugasnya. Ia mengatakan betapa enaknya menjadi masyarakat biasa yang jika terjadi apa-apa maupun kehilangan sisa melapor di kantor polisi. Sedangkan polisi bingung akan melapor ke siapa, bahkan malam-malam harus siap disuruh mengejar maling. Rekamannya juga diunggah ulang Instagram @medsoson pada Selasa 7 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan viral di media sosial sebuah video reaksi atas curhatan seorang polisi tentang bagaimana rasanya menjadi polisi, hingga membuat salah satu tiktokers dengan username Bang187 membuat video reaksi yang mempertanyakan kembali apa tujuan menjadi polisi. Bener. Kalau ada apa-apa lapornya ke polisi. Nah kami kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Belum lagi tengah-tengah malam, bukannya dipanggil sayang tapi dipanggil warga. Ada kalanya kita tuh disuruh kejar maling. Kenapa sih orang-orang itu selalu merasa kehilangan setelah sesuatu hal itu sudah nggak ada? Yang menjadi pertanyaan saya, tujuan Bapak jadi polisi untuk apa? Betul. Tugas Bapak sebagai seorang polisi itu apa? Bapak harus pahami itu, baru bisa berkomentar. Kalau tidak mampu untuk menjadi seorang polisi, mundur. Nah, bener. Berhenti. Jangan Bener. cuma hanya mengharapkan uang dari rakyat yang setiap bulan menggaji. Oke guys ya, polisi kok malah mengeluh seperti itu. Yang gaji polisi itu siapa sebenarnya gitu loh guys ya. Kan ini masyarakat dan polisi adalah pelayan masyarakat. Jadi kok malah mengeluh ya. Kalau kalian merasa tidak terima, mundur aja gitu. Banyak sekali kok yang nak jadi seperti Anda ataupun menggantikan Anda itu banyak banget. Jadi nggak usah takut. Kalau Anda memang sudah keberatan, mundur aja lah. Mundur aja, nggak usah menjadi polisi. Sebab memang polisi ini nyata-nyata yang bayar, yang gaji itu rakyat cuy. Ya. Dan harusnya melayani masyarakat dengan telus ya, dengan ikhlas. Itulah kewajiban Anda sebenarnya guys ya. Jadi kalau tidak mampu, mundur aja sekalian guys. Lucu guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komenan yang positif aja ya, yang membangun cuy, agar kita lebih terbangun dengan komenan-komenan yang positif guys. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah klik video ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.